Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Hati Tenang Anti Galau. Nah, Ahilman, kita berharap semoga kebersamaan kita mengundang ridho, rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bicara tentang hati, memang di antara unsur yang Allah titipkan kepada seorang manusia yang membedakan manusia dengan makhluk yang lainnya adalah hati. Dalam bahasa Arab, hati itu disebut dengan qalbun. Qalbun itu berasal dari akar kata qallaba yuqallibu. Artinya sesuatu yang mudah terbolak-balik. Jadi yang namanya hati itu adalah satu unsur di dalam tubuh kita yang memang mudah terbolak-balik. Dan ternyata saking pentingnya kita membahas tentang hati, ternyata hati itu menentukan seperti apa keadaan kita. Bahkan kata Nabi SAW, di dalam diri manusia itu ada segumpal daging. Yang jika segumpal daging ini baik, maka baik seluruhnya. Dan jika segumpal daging ini buruk, maka buruk seluruhnya. Apa itu? Ala wahyal qalb. Ketahuilah, itu yang namanya hati. Maka tadi pertanyaannya, Ahilman, yang namanya kondisi hati itu bisa terbolak-balik, bisa berubah. Bahkan kalau kita turunkan sedikit Bamila, setidaknya di dalam diri manusia itu akan bertemu 3 jenis hati. Yang pertama, ada yang disebut dengan hati yang selamat, hati yang tenang. Bahasa Arabnya qalbun salim. Yang kedua, ada yang disebut dengan hati yang berpenyakit, disebut dengan qalbun marid. Dan ada yang ketiga, hati yang mati, disebut dengan qalbun mayyit. Qalbun salim, qalbun marid, qalbun mayyit. Nah, tentu pertanyaannya, dari 3 jenis hati itu, hati yang mana yang kita inginkan? Pasti kita semua berharap qalbun salim, hati yang selamat, hati yang tenang, hati yang lembut. Nah, sekarang gimana caranya? Di dalam Al-Quran, kalau mau bicara hati yang tenang itu, satu jawabannya. Ada di surat Ar-Ra'd ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, hanya dengan berzikir kepada Allah, hatimu akan menjadi tenang. Berarti sekarang pertanyaannya, apa yang membuat orang hatinya nggak tenang? Coba dicek. Barangkali ada hubunganmu dengan Allah yang sedang tidak baik-baik saja. Mungkin hatimu yang tidak yakin ke Allah. Mungkin cara pandangmu yang tidak paham seperti apa kebaikan Allah dalam hidupmu. Mungkin cara sikapmu yang belum sesuai dengan ketentuan dan kehendaknya Allah. Intinya adalah karena jauh dari Allah membuatmu tidak menemukan ketenangan dalam hati. Karena rumus ketenangan hati itu adalah saat engkau makin ingat dengan Allah. Bizikrillah tatmainnul qulub. Jadi kuncinya tuh sudah jelas ya. Sudah jelas. Ya, Al-Quran pun kalau mau tenang, ya udah dekat dengan Allah, dekat dengan ingat Allah. dengan Allah. Ingat dengan Allah. Oke. Jadi kalau misalnya nanti kita menghadapi situasi kecemasan, gelisah gitu. Tapi kan untuk kemudian misalnya ya, dalam kondisi kita mungkin ya itu tadi sudah jauh dari Allah begitu ya. Fasenya ini kita memulainya kan dalam kondisi kita jauh. Langsung kita mungkin dihadapkan dengan situasi yang nggak menyenangkan gitu ya. Menggerakkan hati itu kan juga perlu effort ya. Betul. Untuk dekat lagi sama Allah itu kan juga butuh effort ya. Betul. Saya ingin coba bertanya kepada Bamila ya, dan juga pemirsa. Ini sekaligus survei. Survei. Aduh, kira-kira sikap ngeri-ngeri kita, sedap ini. Iya, kita tuh sikapnya udah diletakkan pada yang Allah inginkan atau tidak. Misal, kalau Bamila punya masalah, kira-kira pikiran kita lebih banyak dihabiskan mikirin Allahnya atau mikirin masalahnya? Ini sejujurnya honestly pasti kita akan lebih fokus mikirin masalahnya. Setuju ya? Setuju. Let's say misalnya pemirsa, ditakdirkan oleh Allah ada orang yang menyakiti kita.
Yang kita pikirin Allahnya atau orang yang menyakiti kitanya. Kadang-kadang kita habiskan untuk mikirin orang yang nyakitin Pasti kita banyak lebih mikir orang yang nyakitin kita. Nah, pada sisi ini aja udah salah letaknya salah, gitu. Memulainya aja udah salah gitu ya. Meresponnya aja udah salah gitu ya. Coba kalau misalnya izin, kalau kita punya masalah, oke lah, kita nggak bisa pungkiri. Pasti yang namanya masalah kepikiran dong. Tapi boleh nggak kita geser gitu loh? Nah, gitu ya. Paradigmanya jangan ke masalah gitu. Porsinya banyakin ke Allah. Nah, kalau Allah yang dipikirkan dari masalah yang kita hadapi, kita tuh akan selalu menemukan cara pandang yang lebih positif dengan hidup. Ya. Contoh, kita ditimpa dengan musibah. Kalau mikirin musibahnya capek kan? Banget. Kita akan berpikir, kok saya dapat musibah begini? Salah saya apa gitu kan? Nah, itu wajar, iya betul. Kok dunia seakan gak adil ya sama saya gitu. Itu kan ucapan-ucapan yang sering terlontar. Iya, betul. Ya, di tengah-tengah kita. Coba sekarang kita geser gitu loh. Mikirnya ke Allah. Misal, ya Allah, hamba tertimpa musibah seberat ini. Tapi hamba yakin ya Allah, tidak ada satu musibah pun yang terjadi dalam diri hamba illa biiznillah, kecuali ini atas izin Allah. Surat At-Taghabun ayat 11. Coba kalau mikirnya gitu, kita akan jauh lebih lapang gitu loh. Betul. Iya gak sih? Karena Allah gak mungkin gak baik sama hambanya. Allah gak mungkin menyakiti hambanya. Di balik sesuatu yang menyakitkan pun kita percaya, pasti setelah ini ada kebaikan yang Allah titipkan untuk kita. Nah, fase itu kan memang butuh waktu. Butuh waktu dan berat juga ya. Dan memang berat. Untuk bisa di level yang kita terima gitu. Betul. Ya. Kita yakin bahwa Allah itu nggak mungkin zolim sama kita itu betul, kan. Betul. Iya. Maka saat ditanya apa khasiat dan cara hati orang tenang itu ya ingat ke Allah. Baik. Nah, salah satu ingat ke Allah itu adalah dengan sikap-sikap yang bisa kita hadirkan. Nah, gimana caranya? Nanti kita akan bahas. Kita harus jeda dulu. Masya Allah. Pemirsa jangan kemana-mana. Gapai kemuliaan masih akan kembali setelah jeda yang satu ini. Tetaplah bersama kami.